Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan semua, salam. Bapak-bapak, salam. Mama, salam. Pemuda-pemudi, salam. Anak-anak, salam. Ya, baik Bapak Mama, sehat-sehat. Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam firman Tuhan hari ini, dari Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai dengan ayat 20, temanya adalah mengaku percaya dan mengenali yang diimani. Mengaku percaya dan mengenali yang diimani. Kita omong soal mengenal. Bapak Mama, saudara-saudari, apakah sudah sungguh-sungguh mengenal diri? Halo Bapak Mama. Bapak Mama tidak kenal Bapak Mama pu diri? Ya, Bapak Mama, tentu pasti kita mengenal siapakah diri kita yang sesungguhnya. Lalu kalau kita sudah mengenal diri kita, tentu dan pasti kita akan mengevaluasi diri kita. Bukan hanya sekedar mengenal, tetapi harus mengevaluasi siapa diri kita sesungguhnya. Kenapa demikian? Karena diri kita itu Bapak Mama terletak ada kelebihan, ada pun juga kelemahan. Oleh karena itu pasti kita akan mengevaluasi diri kita, tujuannya adalah memperbaiki, membenarkan atau membetulkan yang salah. Kita bisa mengukur diri kita. Ada kelebihan dan ada kelemahan. Dan tentu juga, bukan hanya kita mengenal siapa diri kita, lalu kita mengevaluasi kelemahan dan kelebihan, tetapi tentu juga kita akan mengenal pribadi orang lain. Ketika kita mengenal pribadi orang lain, pasti dan tentu kita akan memberikan penilaian kepada orang itu. Benarkah Bapak Mama pernah memberi penilaian kepada orang lain? Pasti Bapak Mama. Pasti kita akan memberikan penilaian kepada orang lain. Bahwa ini A, ini B. Dia hidupnya baik sekali. Tapi mulutnya tidak pernah berhenti beromong. Cerewet sekali. Ya, pasti kita akan memberikan penilaian. Ya. Tetapi ingat Bapak Mama yang terkasih, tidak selamanya kita memberikan penilaian kepada orang lain mengandung konotasi negatif. Ada juga yang positif, tetapi hati-hati, ada juga yang negatif. Sakingnya kita memberikan penilaian terlalu berlebihan, terkadang juga kita terjerumus di dalam penghakiman. Atau ada tendensi sesuatu, ada iri hati dalam diri kita, pasti dia berbuat baik juga, pasti kita katakan bahwa itu tidak baik. Karena ada faktor iri di dalam diri kita. Bagaimana dengan pembacaan kita saat ini? Yesus dan murid-murid tidak jauh berbeda dengan kenyataan kehidupan yang kita alami saat ini. Yesus ketika ada di Kaisarea Filipi, dua pertanyaan yang ia ajukan kepada murid-murid. Yang pertama dia memulai
kata orang, siapakah aku ini? Artinya pertanyaan itu mau menggambarkan bahwa menurut orang, siapakah aku ini? Semacam evaluasi terhadap siapakah dirinya sebenarnya. Artinya bahwa Yesus juga menyadari bahwa Yesus juga punya kelemahan karena ada sisi kemanusiaan yang melekat di dalam dirinya. Dia membuka pertanyaan awal, menurut kata orang, siapakah aku ini? Tetapi bukan hanya berhenti pada itu saja. Dia masuk lebih ke dalam lagi. Dia bertanya, menurut kamu, siapakah aku ini? Jadi artinya bahwa Yesus memberi ruang. Yesus adalah pemimpin yang agung. Yesus memberikan ruang untuk murid-murid untuk menilai dan mengevaluasi Yesus di dalam pelayanan. Dalam Injil ini, kalau kita perhatikan Bapak Mama, Injil Markus itu, kalau kita baca di Injil Markus pasal 16 ayat 13 sampai dengan ayat 20, Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Artinya bahwa Yesus itu sudah ada di Kaisarea Filipi, lalu karena dalam pelayanannya Yesus berkeliling dengan murid-murid dari kampung ke kampung untuk omong firman Tuhan. Memang berbeda dengan versi bacaan kita pagi hari ini, bahwa ketika Yesus dan murid-murid sampai di Kaisarea Filipi. Tetapi kalau dalam versi Injil Lukas pasal 9 ayat 18 sampai 21, di situ menceritakan bahwa pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri. Setelah dia berdoa seorang diri, baru dia bertanya kepada murid-murid. Tetapi kalau dalam bacaan kita bahwa dia sampai di Kaisarea, baru dia bertanya kepada murid-murid. Sedangkan dalam Injil Markus, bahwa ketika mereka sudah ada di Kaisarea Filipi, dan mereka ke kampung, dari kampung ke kampung untuk omong firman Tuhan, baru dia mau bertanya kepada murid-murid. Memang versi yang paling tepat adalah Injil Markus, karena dia adalah Injil yang paling tertua dari semua Injil yang ada. Bapak Mama yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita perhatikan pertanyaan-pertanyaan ini, pada saat di mana Yesus dan murid-murid melakukan pelayanan di Kaisarea Filipi, mereka bergumul dengan konteks pada saat itu. Pada waktu itu Yesus dan murid-murid berada di dalam situasi yang sulit. Mereka itu berada di dalam kekuasaan Romawi dan merupakan tempat politik penting di mana kaisar sebagai Tuhan. Jadi kaisar itu mereka mengagungkan sebagai Tuhan. Jadi kaisar Filipi juga merupakan tempat penyembahan berhala, tempat orang memilih dewa-dewi untuk disembah. Jadi satu-satunya Tuhan yang diakui di seluruh kekaisaran Romawi adalah kaisar. Kaisar adalah Tuhan
bahkan menyebut dirinya yang kudus. Umat Kristen diminta untuk mengakui, percaya, dan menyembah Kaisar sebagai Tuhan. Sebab ada resiko, Papa Mama. Jika mereka tidak menyembah Kaisar sebagai Tuhan, mereka itu akan dipenggal. Ya, mereka itu akan dipenggal. Saudara, Bapak Mama yang terkasih, kita perhatikan di sini bahwa di Kaisarea Filipi ada harga yang mahal yang harus dibayar umat Kristen. Mereka menghadapi situasi yang sulit. Nyawa mereka adalah taruhan ketika mereka mengaku dan percaya kepada Yesus. Nah, Bapak Mama, kalau kita hadapi seperti itu, apakah Bapak Mama berani mengaku dan percaya kepada Yesus? Kita hidup di dalam sebuah tekanan. Berani coba-coba mengaku Yesus Kristus dan percaya dan menyembah kepadanya. Kamu itu akan dipenggal. Kamu itu akan dibunuh. Karena Kaisar berkuasa. Dan Kaisar itu yang harus disembah. Kita ingat cerita tentang Polikarpus, Bapak gereja kita mula-mula. Dia ditangkap dan dihadapkan kepada Kaisar Antonius Pius, di mana ia diminta untuk menyangkal imannya. Bayangkan Bapak Mama, Polikarpus ini, Bapak gereja mula-mula, dia ditangkap, dia diadili untuk mengangkal imannya. Meskipun ditekan untuk mengutuk Kristus, ia dengan tegas menolaknya. Bahkan di saat kematian sudah di depan mata, Polikarpus mau bilang, aku telah melayani Kristusku selama 86 tahun lamanya. Namun, belum pernah sekalipun ia berbuat jahat kepadaku. Bagaimana aku dapat mengutuk Kristusku, juru selamatku? Bapak Mama, ini menarik sekali. Bagaimana Polikarpus dia mempertahankan imannya, walaupun kematiannya mendekat. Bapak Mama mampu, kalau parang sudah di leher, apakah seperti Polikarpus yang siap mempertahankan imannya walaupun ia mati dengan cara dibunuh? Lalu kemudian respon Kaisar perintahkan untuk bakar hidup-hidup Polikarpus. Itu risiko bagi orang yang mempertahankan imannya dalam situasi yang sulit. Ia menerima hukuman tersebut dengan penuh keberanian. Bahkan berkata bahwa api yang akan membakar tubuhnya hanya sementara. Hanya sementara. Sedangkan api penghakiman Tuhan adalah kekal. Ini harga dari sebuah pengakuan percaya. Ya. Sedangkan dalam cerita tentang Kaisar Nero juga, dia melancarkan penangkapan besar-besaran, penganiayaan dan pembunuhan pada orang-orang Kristen yang mengaku
Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dengan demikian, Bapak Mama, dapat dikatakan bahwa pertanyaan Yesus terkait pengakuan identitas dirinya di Kaisarea Filipi hendak menguji pengakuan iman para murid terhadap dirinya sebagai bentuk tes sampai berapa jauh para murid mengenalnya. Ini juga ujian Bapak Mama yang terkasih. Jadi pertanyaan bahwa dalam cerita ini bahwa di ayat 14 itu ada yang mengatakan bahwa dia adalah Yohanes Pembaptis. Saudara tahu, Yohanes pada saat itu terkenal karena dua hal. Yang pertama, hidup sangat sederhana dan berani menegur kesalahan. Itu Yohanes Pembaptis yang kita kenal. Dan Elia dalam bacaan kita terkenal karena dianggap sebagai nabi yang paling nasionalis karena menjaga identitas dan status Israel. Nah, bagaimana dengan para nabi yang disebutkan dalam bacaan kita? Nabi pada saat itu punya peran dan tampil dengan pesan suara kenabian, pelihat masa depan. Jadi mereka bandingkan Yesus itu seperti Nabi Elia, seperti Yohanes, seperti nabi-nabi. Itu menurut kata orang. Tetapi Bapak Mama, saudara-saudari, sama juga Bapak Mama. Terkadang kita selalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Murid-murid ini, mereka memberi respon kepada pertanyaan Yesus, menurut orang siapakah aku ini? Mereka mau membandingkan, itu kata orang banyak itu, mau membandingkan Yesus itu seperti Elia, seperti Yohanes, dan seperti para nabi. Padahal, Yesus memiliki sikap hidup yang berbeda. Sama juga Bapak Mama dalam hidup kita. Saya dan Bapak Mama pasti berbeda. Jadi kalau kita membandingkan diri kita dengan orang lain, pasti kita tidak akan menemukan yang namanya titik temu. Kita hanya menemukan yang namanya titik tengkar. Karena kita ingin membandingkan dengan diri kita dengan orang lain. Kita harus melakukan evaluasi terhadap diri kita. Kita berjalan sesuai dengan diri kita. Masing-masing Bapak Mama diberi talenta atau karunia yang berbeda. Tidak sama. Jadi kuncinya adalah jadilah diri sendiri. Jangan memaksakan untuk menjadi diri orang lain. Karena apa? Diri kita itu merupakan sebuah identitas. Tidak sama kita akan jadi seperti orang lain. Tidak. Tapi jadilah seperti diri kita sendiri. Pertanyaan kedua itu, menurut kamu siapakah aku ini? Petrus ini benar, ya. Dia mengaku dari mulutnya. Kalau kita perhatikan di ayat 16. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Memang di Kaisarea Filipi seperti tadi saya gambarkan bahwa sulit sekali untuk kita mengaku iman percaya kita. Karena situasinya tidak mendukung. Apalagi nyawa kita menjadi taruhan. Tetapi ingat,
Petrus dengan berani dan gagahnya, dia mengaku iman bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Itu pengakuan yang sungguh yang lahir keluar dari hati, tanpa ada orang yang memaksa. Itu keluar dari hatinya. Maka kalau kita perhatikan di bacaan kita ayat 18. Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Alam maut tidak menguasainya. Karena dia mengaku kepada Yesus. Sama seperti Bapak Mama dalam nas pembimbing tadi di Filipi pasal 2 ayat 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Segala lidah berarti bukan hanya Petrus yang mengaku engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tetapi saya dan Bapak Mama yang hadir saat ini, semua mengaku engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu Bapak Mama, pertanyaan bagi kita, setelah kita mengaku bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, apa yang kita harus lakukan dalam hidup? Apakah hanya sebatas pengakuan kita kepada Tuhan? Kalau kita mengenal dan kita mengaku dan percaya bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, pengakuan itu, pengenalan itu harus kita terapkan di dalam kehidupan kita. Di dalam situasi yang sulit sekalipun Bapak Mama, kalau sudah yang namanya mengaku Yesus, yang adalah Mesias yang hidup, jangan tinggalkan imanmu hanya karena ada masalah. Di dalam situasi yang sulit, Tuhan membentuk kita supaya iman kita kuat. Dan jangan tinggalkan masalah. Jangan tinggalkan Tuhan ketika ada masalah. Jangan tinggalkan Tuhan ketika ada penderitaan. Apapun masalahnya, Bapak Mama, jangan tinggalkan Tuhan. Tetapi bagaimana yang kita sudah mengenal Yesus sebagai Tuhan, yang menyelamatkan kita, yang menyertai kehidupan kita, yang menopang kita setiap waktu dan setiap saat. Kita sudah mengenal Dia dengan baik. Relasi kita sudah akrab dengan Yesus. Maka jangan sampai relasi kita rusak hanya karena ada masalah. Jadi walaupun ada masalah dalam rumah tangga kita, Yesus itu menjadi bahtera rumah tangga kita. Dia sebagai pengemudi yang agung. Apapun badainya dalam hidup ini, Tuhan tetap Tuhan. Dia tidak akan berubah. Kasih-Nya tetap baik kemarin, hari ini, dan seterusnya. Kenal Yesus baik-baik dan jagalah pengakuan kita supaya kedekatan kita dengan Tuhan semakin akrab. Kita semua yang hadir ini, jika ada di antara kita yang masih jauh dengan Tuhan, datanglah kepadanya. Tuhan tidak akan menolakmu. Amin.